Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Yang panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar. 5 dasar tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan politik identitas adalah strategi politik di mana identitas kelompok tertentu seperti agama, ras, etnis, gender, dan atau orientasi seksual digunakan sebagai dasar untuk mobilisasi politik dan pembentukan aliansi. Dalam konteks ini, identitas kelompok menjadi alat utama untuk mendapatkan dukungan, membentuk loyalitas, atau bahkan membangun kekuatan politik. Jadi persatuan itu terdapat di Pancasila sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, sedangkan politik identitas itu kan bersifat eksklusif ya. Jadi partai politik itu memiliki identitas dan itu baik asal tidak menjadi bersifat eksklusif. Misalnya suatu partai itu memiliki identitas berwarna kuning. Nah, itu tidak apa-apa kalau sifatnya sebagai identitas partai tersebut. Tapi kalau sifatnya menjadi eksklusif, ya partai tersebut merasa paling benar atas identitasnya memiliki warna kuning, menjadi tidak baik dan akan menimbulkan perpecahan persatuan. Menurut sumber lain, politik identitas tentu bertentangan dengan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Setiap orang memiliki politik identitasnya masing-masing, tetapi jika politik identitas berlebihan pada suatu individu maupun kelompok, hal ini tentu sangat berbahaya. Tapi Miss, menurut Profesor Cipto Sumandi, setiap partai politik wajib memiliki identitas karena mereka memiliki konsep yang khusus. Namun, politik identitas menjadi berbahaya jika dilakukan secara eksklusif dan berlebihan. Karena itu menimbulkan diskriminasi dan perpecahan. Ketika sebuah partai merasa paling benar dan merendahkan yang lain, itu bukan lagi identitas, tapi penyimpangan. Jadi, berarti politik identitas harus dikendalikan agar tetap inklusif dan terbuka. Tidak menutup kemungkinan bagi pihak lain untuk terlibat langsung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia yang tetap relevan untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk politik identitas. Nah, politik identitas yang mengutamakan suku, agama, dan kelompok tertentu secara eksklusif bisa memicu perpecahan bentuk baru, misalnya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Disinilah Pancasila berperan sebagai alat pemersatu yang sangat penting. Nilai-nilainya harus diinternalisasi dalam diri masyarakat, bukan sekedar dihafal. Lalu di tengah globalisasi, Pancasila juga harus menjaga keberagaman dan memperkuat rasa kebangsaan dengan memahami dan menerapkan nilai-nilainya. Masyarakat juga akan bersifat lebih toleran dan menghargai perbedaan untuk menjaga solidaritas sosial. Jadi Pancasila itu bukan hanya sekedar ideologi, tetapi juga bisa menjadi solusi untuk memecahkan politik identitas di Indonesia. Politik identitas yang digunakan secara berlebihan bisa menjadi racun bagi demokrasi Indonesia. Ketika identitas golongan dipakai untuk meraih kekuasaan, maka yang muncul adalah eksklusivisme, diskriminasi, dan potensi konflik sosial. Ini bertentangan langsung dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam hal persatuan, keadilan, dan kemanusiaan. Dampaknya yaitu muncullah praktik KKN yang dibalut kesamaan identitas, hukum yang tebang pilih, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap keadilan. Jika dibiarkan, politik identitas akan memakan demokrasi dan merusak kebinekaan. Itu sebabnya pemerintah, masyarakat, dan mahasiswa harus bersinergi untuk menegakkan hukum secara adil, menolak penyalahgunaan identitas, dan mengembalikan politik pada semangat Pancasila yang menyatukan dan bukan memecah. Pendidikan Pancasila memiliki dampak yang signifikan terhadap pembentukan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila juga berdampak pada kesadaran politik generasi muda. Generasi yang memahami nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan memiliki potensi besar untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Peran utama pendidikan Pancasila adalah membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Pendidikan ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui dua hal. Yang pertama, transformasi ilmu pengetahuan, sedangkan yang kedua, transformasi nilai. Yang pertama, transformasi ilmu pengetahuan mengajarkan pemahaman aktual terhadap dunia yang berkembang, sedangkan transformasi nilai menanamkan nilai-nilai seperti gotong royong, kebersamaan, dan tanggung jawab. Pendidikan Pancasila membantu masyarakat mengenali dan mencegah penyimpangan nilai seperti politik identitas yang memecah belah. Politik identitas ada kekuatan bukan sebagai ancaman jika digunakan dengan baik.
adanya faktor-faktor yang menjadi pendukung di dalam politik identitas itu sendiri. Yang pertama itu adanya keberagaman budaya yang sangat banyak di Indonesia dan juga munculnya partai politik yang memiliki keberagaman tujuan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus menggunakan kedua hal itu dengan baik agar tidak over atau tidak berlebihan yang menyebabkan suatu kesenjangan di antara yang lain. Dan tugas aparatur negara adalah menjaga agar masyarakat dapat mengkondisikan itu semua, dan juga aparat harus melakukan hal yang sama. Bukan hanya menjaga dan membantu masyarakat untuk menjaga politik identitas, tetapi mereka sebagai aparat juga harus menggunakan pemikiran mereka dan juga kekuatan mereka untuk menjadikan politik identitas ini sebagai kekuatan di Indonesia, bukan digunakan untuk maksud tersendiri dan juga maksud dalam kelompok tertentu. Politik identitas di Indonesia merupakan fenomena yang muncul dari keberagaman masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan. Dalam praktiknya, politik identitas kerap digunakan secara eksklusif oleh kelompok tertentu demi kepentingan kekuasaan, yang justru bertentangan dengan nilai-nilai dasar bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Ketika politik identitas digunakan secara berlebihan dan diskriminatif, hal ini dapat memecah belah masyarakat, menimbulkan konflik diskriminasi, bahkan ancaman terhadap keadilan dan persatuan nasional. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi tantangan politik identitas. Nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, keadilan sosial, dan toleransi menjadi pedoman dalam membangun kehidupan berbangsa yang harmonis. Pancasila tidak hanya menjadi simbol ideologi, tetapi harus tetap diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk elit politik dan aparat negara. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman mendalam mengenai perbedaan antara identitas politik yang sah dan wajar dimiliki oleh partai dan politik identitas yang digunakan untuk mengeksklusifkan dan mendiskreditkan kelompok lain. Pancasila hadir sebagai pemersatu bangsa yang merangkul segala perbedaan dalam kerangka kebinekaan. Secara keseluruhan, untuk menjaga bangsa Indonesia yang plural dan majemuk, diperlukan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa untuk menjadikan Pancasila sebagai landasan moral, ideologis, dan praktis dalam kehidupan berbangsa dan negara, serta sebagai benteng dalam menghadapi politik identitas yang memecah belah.